Selamat malam kaum pria yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini, seberapapun kita yang ada, kita tetap mengucap syukur sebab masih berkesempatan kita untuk memuji dan memuliakan nama Allah kita dalam perhimpunan bersama-sama. Mari Bapak-bapak, kaum pria yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk sedikit tahu tentang bahasa Latin begitu ya, karena judul pada malam hari ini itu saya ambil dari dua kalimat dari bahasa Latin ya, memento mori ya, memento mori. Saya mengajak kita membuka Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua, satu ayat saja dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Khotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat saja. 1, 2, 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Memento mori itu adalah peribahasa Latin. Peribahasa Latin yang kalau diartikan singkat saja, ingatlah kematian. Ingatlah pada kematian. Bapak-bapak, kaum pria yang dikasih Tuhan, kematian itu pasti. Kematian itu tidak bisa ditolak. Kematian itu pasti datang dan siapa saja akan mengalaminya. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kita tidak tahu kapan giliran kita. Tapi itu pasti. Memento mori. Karena itu malam ini kita diingatkan lagi, begitu ya. Ingatlah kita semua akan mengalami yang namanya mati, begitu ya. Kita tidak akan hidup kekal. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak dapat kita tolak, tidak dapat kita hindarkan, tapi pasti. Hanya saja waktunya kita tidak tahu. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, lalu kalau demikian, kalau kematian itu pasti, kematian itu akan kita alami, begitu ya. Kalaupun kita tidak tahu, belum tahu gilirannya kita kapan, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kepastian kematian itu harusnya, kalau kematian itu pasti begitu ya, harusnya mempengaruhi sikap kita selama kita masih diizinkan bernapas dan selama kita masih diizinkan hidup sekarang ini. Harusnya kalau kita sadar bahwa pasti kematian itu datang ya, ajal itu menjemput kita, sekalipun kita tidak tahu, tidak pernah tahu kapan waktunya dan harinya. Paling tidak ada dari sikap kita, bapak-bapak, saudara-saudari, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang paling tidak kita persiapkanlah dalam masa-masa kita masih bernafas, ya. Nah, memento mori ini paling tidak senada lah dengan yang dituliskan Pengkhotbah di pasal yang ke-7 ayat yang kedua, yang satu ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Artinya disuruh ingat bahwa ada yang namanya kematian dan semua akan mengalaminya. Dalam terjemahan bahasa lain ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat kedua itu bisa dituliskan seperti ini. Lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta, sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Bapak-bapak, kaum pria yang dikasih Tuhan, peringatan Pengkhotbah ini dalam konteks ya, dituliskan dalam konteks kesombongan hidup manusia dengan segala yang ada pada diri manusia, kesuksesan, kekayaan, ketenaran ya. Jadi ayat ini
ayat tentang ingatlah bahwa akan ada masanya kematian itu datang dan kematian itu pasti, itu dituliskan dalam konteks tentang kekayaan, tentang yang namanya kesuksesan, tentang yang namanya ketenaran yang dialami manusia, yang membawa manusia ada dalam hidup kesombongan mereka. Lah Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, hal-hal baik dalam kehidupan ini memang seringkali membuat kita ini lupa diri. Ya, kesuksesan itu baik, kekayaan itu baik, ketenaran itu baik, jabatan itu baik, ya. Tapi hal-hal ini sadar tidak sadar seringkali membuat kita ini sedikit tongah, membuat kita sedikit sombong. Kalau tidak sedikit berarti ya banyak, begitu ya. Membuat kita tidak ada keakuan, ada keangkuhan, aku dan angku, begitu ya. Kita sadari atau tidak, sekalipun itu mungkin masih cikal bakal, masih kita tidak merasa, tapi lama-lama berjalannya waktu itu makin cikal bakal, keangkuhan, kesombongan itu makin bertumbuh dan bertumbuh, tidak terkendali. Kalau kita tidak sadar, begitu ya, akan bertumbuh dan pada akhirnya kesuksesan yang baik itu, kekayaan yang baik itu, ketenaran yang baik itu, kesempatan untuk ada di jabatan yang baik itu, begitu ya Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, akhirnya bisa membawa kita jatuh dalam kesombongan. Nah, inilah pengkhotbah berbicara dalam konteks seperti ini, mengingatkan akan ada masanya kematian itu datang, ya. Kan ada masanya kematian itu datang. Menikmati dan membanggakan hal-hal yang baik tadi, kesuksesan kita, kemampuan, kebisaan kita, ketenaran kita, jabatan kita, ya, punyanya, keadaan kita punya, begitu ya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, itu baik, ya, itu baik, ya, itu baik. Tetapi tidak akan pernah ada akhirnya, tidak akan pernah ada akhirnya. Dalam posisi hari ini mungkin kita katakan aku sudah aman dengan jabatan ini, tapi kurang lagi. Puasnya manusia itu sampai seberapa sih? Kita masih merasakan kurang puas, gitu ya. Hari ini kita katakan mungkin kalau aku sudah menempati jabatan, atau mungkin kalau depositoku sudah berapa puluh ratus, gitu ya, mungkin aku sudah puas. Dan pada akhirnya kita pun bisa ada dalam deposito yang berapa ratus itu. Tapi ketika sudah berapa ratus itu, kita katakan loh, ternyata saya kurang lagi, gitu ya. Tidak pernah akan ada puasnya kita. Mungkin kalau aku sudah punya sepeda yang seperti ini, seperti itu, gitu ya, aku sudah puas. Pada akhirnya berkat Tuhan datang, kita punya sepeda yang kita inginkan, kita puas. Tapi loh, kok muncul yang baru lagi, gitu ya. Tidak akan pernah ada puasnya, tidak akan pernah ada puasnya untuk kita membanggakan hal-hal yang dalam tanda kutip kita katakan baik tadi. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kadang kita lupa, ya, cenderungnya manusia lupa bahwa segala sesuatu akan berakhir. Akan berakhir apa? Ketika kematian itu datang. Apa yang kita kejar, apa yang kita raih, apa yang kita gapai secara ngos-ngosan mungkin, begitu ya, kepala di kaki, kaki di kepala, begitu ya, itu saking luar biasanya kita berjuang dan berusaha, dan itu harus, ya, harus ada, kita punya tanggungan, kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita, gitu ya, itu harus, ya, dan itu tidak akan pernah ada puasnya, tidak akan pernah ada selesainya. Berakhir barulah di hari
kematian yang menjemput kita. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 dari pasal yang ke-5 ya. Dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ke-19 dituliskan seperti ini. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah kebahagiaannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang bisa dinikmati, apa yang kita katakan kebahagiaan, apa yang kita bisa nikmati, kita nikmati, baik itu kita nikmati pribadi dan kita bahagia, maupun yang dapat dinikmati dengan orang-orang ya yang ada di sekitar sekeliling kita, keluarga kita itu, dan ketika melihat mereka bisa menikmati, kita ini juga bahagia ya. Sekalipun itu adalah dari kerja keras kita dan juga mungkin kerja keras bersama-sama orang-orang tersebut, ingatlah itu pun karunia daripada Allah. Bisa menikmati, bisa melihat mereka bahagia, itu karunia daripada Allah, begitu ya. Tapi di ayat ke-19 itu dikatakan tidak sering ia mengingat umurnya. Tapi kadang ya kita ini lupa usia juga, begitu ya. Karena itu memento mori, ingatlah akan ada masanya berakhir ya kehidupan kita ini. Memento mori. Nah, jika kita kerja keras untuk menyiapkan segala sesuatu demi masa depan kita di bumi ini, begitu ya. Kita kerja keras untuk keluarga kita, kita kerja keras supaya mereka bisa menikmati, supaya untuk bekal lah nanti, begitu ya. Selama kita di bumi ini kita bekerja keras untuk mempersiapkan baik yang kita nikmati maupun keturunan-keturunan kita nantinya, gitu kan. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita ketika memento mori itu datang, ketika kematian itu datang? Apa yang kita persiapkan? Peti mati kah? Kalau peti mati sudah dipersiapkan sama diakonia dan pakwa. Ranjang untuk alas kematian, peti mati juga sudah disiapkan. Meja untuk naruh apa namanya? Lilin dan apa foto sudah disiapkan. Kalau yang begitu sudah disiapkan. Tapi kita ini loh yang akan mengalami kematian itu, apa yang sudah kita persiapkan? Kalau barang-barangnya sudah disiapkan, sampai kantor jadi gudang. Tapi kitanya ini, pribadi kita ini, apa yang sudah kita persiapkan ketika kematian itu datang? Ketika tiba giliran kita itu mengakhiri segala sesuatu di bumi, apa yang sudah kita persiapkan? Kalau untuk keturunan kita, putra putri kita sudah siapkanlah tabungan. Kita siapkanlah tabungan mungkin dalam bentuk tanah, rumah, gitu ya. Kita sudah siapkan mungkin dalam bentuk deposito dan sebagainya, ilmu, ya. Kita persiapkan bagi mereka. Tapi bagi pribadi kita, ketika kematian itu datang, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diingatkan kembali kepada kita, akan ada masanya mengakhiri segala sesuatunya. Akan ada masanya kita berakhir
bernafas dan akan ada masanya. Berakhir sudah kebahagiaan di bumi ini, berakhir sudah bikin penderitaan di bumi ini, gitu ya. Berakhir sudah apa-apa yang biasanya kita nikmati di bumi ini, ya. Lalu sekali lagi, apa yang sudah kita persiapkan? Mari Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya realita tentang kematian ini itu mengingatkan kepada kita. Yang pertama, mari jalani hidup dengan bijaksana. Menjalani hidup dengan bijaksana. Bijaksana yang seperti apa? Bijaksana yang seperti apa? Pikiran kita, otak kita manusia ini terbatas untuk memahami bijaksana. Tetapi bukankah ketika kita mohon belas kasihnya Allah untuk menolong kita supaya ada kebijaksanaan dalam diri kita, maka Allah akan memberikan pemikiran tentang kebijaksanaan itu. Sebab bijaksana bagi kita, ya, bijaksana bagi kita terbatas untuk memahaminya. Saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur nomor yang ke-90. Mazmur nomor yang ke-90 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama juga satu ayat ini. Mazmur nomor yang ke-90 ayat yang ke-12. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana ini juga Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau malam ini kita bicara tentang dan diingatkan tentang hari kematian, ya, maka mempersiapkan diri. Kalau di bumi saja kita sudah persiapkan untuk keturunan-keturunan kita, maka mempersiapkan diri untuk masuk nantinya, sekalipun kita belum tahu kapan waktunya, menghadapi kematian itu adalah sesuatu hal yang ada dalam kebijaksanaan. Mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut yang namanya kematian yang sewaktu-waktu jemput kita. Itu pun bagian dalam rangkaian kebijaksanaan. Kemudian Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari tidak terlena. Terlena itu lupa begitu loh ya. Orang katakan lupa daratan gitu ya. Tidak terlena dengan segala kenikmatan dunia bagi diri sendiri, namun memberi diri juga bagi sesama. Tidak menikmati sendiri, tapi memberi diri bagi sesama. Dan juga mengarahkan hidup pada sesuatu yang bernilai kekal. Mengarahkan hidup pada sesuatu yang bernilai kekal. Untuk kedua hal ini saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat ini. Lukas pasal yang ke-10 Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan dikatakan seperti ini dalam perumpamaan orang Samaria yang murahan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, ahli Taurat itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sekalipun ini sebuah pertanyaan yang dikatakan mencobai Tuhan Yesus, ahli Taurat ini mencobai, tapi bagi Tuhan Yesus dia harus menjawab. Dia menjawab dengan kebenaran, begitu ya. Dia menjawab dengan kebenaran untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus hanya katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya tidak terlena dengan segala kenikmatan yang ada di bumi ini bagi diri sendiri, tapi memberi diri juga bagi sesama. Dan mari arahkan hidup kita pada sesuatu yang bernilai kekekalan, tidak pada yang sementara, tidak hanya tinggal di dalam kesementaraan di bumi ini, tidak pernah bersiap diri untuk kekekalan, tidak pernah bersiap diri ketika maut itu datang menjemput kita, begitu ya. Tidak bijaksana dalam mengisi hari-hari. Mari Bapak-bapak dan saudara-saudara, semua akan mengalami, semua akan dijemput, semua akan mengakhiri kehidupan di bumi ini. Karena itu jalani hidup dengan bijaksana, tidak terlena, lupa daratan, begitu ya, hanya dengan kenikmatan dunia ini, tanpa kita tidak memberi diri pada sesama. Kemudian mari mengarahkan diri kepada sesuatu yang bernilai kekal. Karena itu Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa akan ada masanya kita mengakhiri semua ini. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut kematian kita? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut yang namanya realita kematian yang pasti semua akan mengalami, sekalipun kita belum tahu kapan waktunya. Bijaksanalah. Mari kita berdoa.